Jadi inilah benang merah dari market toko listrik. Ini saya dapatkan dari 2009 dan waktu itu saya pernah ikut perusahaan selama 4 tahun dan saya itu keliling-keliling hingga lintas provinsi. Halo teman-teman, assalamualaikum, jumpa lagi di channel ini. Nah, kali ini saya mau membedah secara dasar, secara basic bagaimana posisi dari toko listrik offline apabila dipandang dari sisi bisnis, dan hal ini akan membantu teman-teman semua untuk lebih mengerti atau bisa mempersiapkan diri ketika teman-teman ingin membuka bisnis toko listrik. Isinya daging semua, jadi pastikan teman-teman jangan skip video ini hingga selesai. Nah, jadi kita akan mulai dari ini market toko listrik secara umum. Jadi ini market toko offline-nya ya, toko fisik, toko offline pokoknya. Kita mulai dari segitiga ini. Jadi ini segitiga dari gambaran market. Jadi market itu ada menengah ke atas, ada menengah ke bawah. Toko listrik mayoritas 90% lebih itu menyasar ke market yang nomor 2, yaitu menengah ke bawah. Jadi lebih kepada barang-barang rumahan, lebih kepada barang-barang kebutuhan. Nah, yang harus diperhatikan adalah karena sasaran atau target marketnya itu menengah ke bawah, maka komposisi barang kita pilih yang kelas rumahan. Contoh untuk lampu varian tertinggi itu kita cukup memakai merek Philips. Ini pun enggak semua varian, jadi kelas harga tingginya itu kita memakai Philips. Kemudian varian alternatif harga menengah itu kita pakai merek-merek yang bergaransi 1 tahun. Jadi ini otomatis harga menengah. Jadi harga menengah ini bukan berarti harganya harus di tengah-tengah. Misalnya Philips 20.000 ini harus 10.000, itu bukan. Jadi yang terpenting harga kelas menengah ini yang sebagai varian alternatif itu harganya masih di bawah merek Philips. Kemudian ada varian ekonomis, yaitu merek-merek lampu kelas ekonomis yang artinya harga-harga murah seperti itu. Kemudian yang harus kita perhatikan lagi itu UMR atau upah minimum setempat plus kepadatan penduduk. Jadi komposisi dan proporsi barang itu akan lain antara kita tinggal di kota besar ataupun kota kecil ataupun pinggiran. Dan yang mempengaruhi lagi selain UMR itu kepadatan penduduk, karena akan lain. Misalnya saja yang di kota-kota besar seperti Jabodetabek dengan kota-kota yang lebih kecil, misalnya kayak saya tinggal di kota Purwokerto, itu akan jauh berbeda dalam masalah menentukan komposisi dan proporsi barang berikut set harganya, itu akan sangat lain. Kita masuk ke opsi yang UMR besar plus padat penduduk. UMR besar menurut saya ini lebih di atas 5 juta plus penduduknya itu banyak, padat. Jadi nanti akan komposisinya seperti ini. Barang kelas harga tinggi itu plus minus menyerap 20%, sedangkan barang kelas menengahnya itu plus minus 70%, barang kelas murahnya itu plus minus 10%. Kemudian bagaimana untuk yang daerah UMR-nya kecil atau upah minimumnya kecil plus padat, itu komposisinya seperti ini. Barang kelas harga tinggi itu plus minus
15%, barang kelas menengah alternatif yaitu 75%, sisanya itu barang kelas murah. Kemudian kita masuk ke UMR kecil plus daerahnya itu kurang padat penduduk, itu komposisinya barang kelas harga tinggi plus minus 10%, barang kelas menengah alternatif plus minus 70%, barang kelas murah itu 20-an%. Nah, nanti akan saya jelaskan lagi mengenai komposisi barang, proporsi, dan juga masalah set harga. Nah, ini hanya contoh saja. Misalnya teman-teman itu tinggal di daerah yang cukup padat penduduk. Misalnya teman-teman memiliki 1000 pelanggan. Nah, teman-teman memiliki barang dengan modal 10.000. Gambarannya kalau teman-teman misalnya jual di angka 11.000, itu laku 1000 piece. Sedangkan kalau teman-teman menjual di angka 14.000, itu juga akan laku 1000 piece. Nah, ini artinya apa? Ini artinya di sini teman-teman itu harus jeli bahwasanya UMR besar, UMR kecil, kepadatan penduduk itu sangat mempengaruhi hasil akhir dari penjualan kita. Dan memang nggak tentu juga ketika kita menjual murah itu lakunya lebih banyak dibandingkan kita menjual harga lebih tinggi. Jadi belum tentu teman-teman itu menjual dengan harga murah akan otomatis lebih laris dibandingkan teman-teman menjual dengan harga yang lebih tinggi. Itu sama sekali salah, sama sekali keliru. Nah, itulah teman-teman gambaran sederhana dari data yang saya sodorkan, dan itu murni pengalaman saya selama bertahun-tahun, mulai dari 2009 hingga hari ini. Dan sampai hari ini pun saya masih berusaha untuk terus mengembangkan diri agar bisnis saya selalu senantiasa maju dan berkembang. Kemudian ada salah satu pertanyaan yang menurut saya juga ini banyak dialami oleh para pemula, termasuk saya dulu ketika mengawali usaha. Pertanyaannya itu seperti ini, Mas, ini kok lampu bergaransi setahun yang merek A kok susah lakunya ya? Kita jual udah disodor-sodorin, orang tetap nggak mau. Orang maunya kalau nggak Philips pengennya yang murah tapi bagus. Nah, pengalaman saya sebetulnya sangat simple, sangat mudah untuk mengatasi orang-orang yang seperti itu. Jadi pembeli kadang-kadang memang menginginkan barang yang murah tetapi bagus. Artinya semakin hari orang lebih mempedulikan tentang kualitas, dan kita nggak perlu bingung untuk mengatasi para pembeli yang komplain seperti itu. Nah, saya akan ceritakan satu pengalaman saya yang memang betul-betul cukup berhasil sampai hari ini, yaitu saya memakai alternatif lampu bergaransi lain yang secara harga memang tidak selisih jauh dengan brand yang saya utamakan, tetapi lampu yang saya jual murah itu betul-betul saya press harganya, dan saya nggak kasih garansi hingga 1 tahun. Bahkan saya pernah mencoba jual polos tanpa garansi dengan harga yang sangat fresh. Saya cuma ngambil antara 500 sampai 1000 rupiah. Dan tentunya stok ini nggak banyak. Teman-teman tahu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah orang malah nggak percaya dengan barang alternatif yang baru itu, yang saya set harga murah tetapi barangnya cukup bagus menurut saya, tetapi orang malah menolak untuk memakai lampu tersebut. Dan ujung-ujungnya orang tetap akan kembali ke merek yang saya referensikan atau tim saya referensikan. Mereka tetap lebih mempercayai apa yang kami sampaikan. Nah, itulah kurang lebih cara saya membangun bisnis toko listrik dari nol. Jadi ini adalah bisnis, jadi teman-teman harus matang dalam mengambil setiap keputusan. Dan untuk berkembang kita butuh cash, kita butuh modal, dan modal itu kita dapatkan dari
apa yang kita upayakan, termasuk mengeset harga agar profit kita, keuntungan kita cukup bagus dan senantiasa naik dari waktu ke waktu. Buat teman-teman yang merasa hal ini bermanfaat, silahkan klik subscribe dan bagikan kepada teman-teman Anda. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.